Halul uqdatam min lisani qauli amma ba'd. Selamat malam adik-adik semuanya dari MTSN 1 Pemalang ya. Di sini Kak Nur akan membersamai dan mendampingi adik-adik untuk belajar tentang kepribadian. Oke. Hujan nggak adik-adik di sana? Kalau di sini sudah Dan hilang ya. Oke. Apakah sudah terlihat? sudah dong. Sudah. Oke. Sudah terlihat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sudah terlihat jelas ya. Apa itu kepribadian atau personality? Adik-adik ada yang mau menjawab? Apa itu? Kepribadian apa? Oke, kita kupas satu persatu ya. Kenapa tes kepribadian masuk dalam kategori subtes SNPDB? Jadi, soal kepribadian di seleksi penerimaan siswa baru Madrasah Aliyah ini diharapkan bisa membantu sekolah memilih siswa yang tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga karakter yang baik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Jadi kepribadian itu manfaatnya untuk mengetahui personality atau keseluruhan ya dari seorang individu itu, bagaimana dia bereaksi, berinteraksi dengan individu lain. Jadi kepribadian itu bisa juga disebut dengan karakter, sifat yang dimiliki oleh peserta didik. Mengapa penting? Karena untuk bersekolah ya, khususnya di madrasah itu juga diperlukan kepribadian-kepribadian yang sudah mantap, sudah matang, dan sudah siap tentunya. Apalagi adik-adik semuanya eh, sudah ada niatan untuk sekolah di MAN IC. Yang tahu sendiri ya, MAN IC dengan segala sesuatunya, aktivitasnya, kegiatannya, bahkan di sana diwajibkan untuk boarding. Dan oleh karena itu adik-adik semuanya harus siap dan harus sudah dari sekarang nawaitu ya, nawaitu Bismillah sudah mantap untuk belajar di MAN IC. Entah dari kalau di MTSN 1 Pemalang kira-kira daftarnya di MAN IC Pekalongan atau ada yang bervariasi, mungkin Pasuruan atau Sumedang gitu. Ada nggak yang selain di Pekalongan daftarnya? Kira-kira ada nggak? Mungkin pilihan satunya Pekalongan ya, adik-adik ya. Terus pilihan keduanya mungkin IC mana gitu ya. Pokoknya adik-adik pesan Kak Nur ya Bismillah dari sekarang. eh, Kalaupun toh nanti sudah belajar ya, sudah bimbel, kok belum rezekinya ya, belum beruntung, tidak masalah. Yang penting niat mencari ilmu, tidak ada yang sia-sia di dunia ini ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya setelah mengetahui apa itu kepribadian, terus kita akan mengetahui tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Nih, selain tadi ya arti tentang keseluruhan itu, biasanya yang paling menonjol itu adalah tentang kepribadian pendiam atau introvert. Mungkin dari adik-adik ada yang introvert ya. Dan yang kedua, pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Nih, yang suka masih
Temennya ke kanan ikut ke kanan, ya ke kiri ikut ke kiri gitu ya, belum punya pendirian. Maka dari itu kita harus semakin hari itu semakin belajar untuk kesehatan mental, untuk melatih kepribadian kita agar jadi lebih baik. Oke, selanjutnya Kak Nur kasih materi dulu ya. Nanti kalau ada waktu, Kak Nur kasih soal-soal. Karena di kepribadian ini Kak Nur mengisi 2 kali pertemuan. Jadi insya Allah sangat mencukupi ya, sangat apa namanya membantu nanti buat menghadapi soal-soal SNPDP. Mudah kok ya adik-adik ya untuk soal kepribadian. Yang penting adik-adik bisa tahu kepribadian yang eh, paling baik gitu ya di antara pilihan-pilihan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang Big Five Personality ya yang dicetuskan oleh Oliver P. John. Ini merupakan tes kepribadian yang disusun dan dicetuskan tadi ya yang telah Kak Nur sebutkan ya. Merupakan tes kepribadian. Tesnya apa saja? Yaitu meliputi 5 dimensi. Yang pertama, extraversion, yang atau interaksi sosial. Bagaimana seseorang itu berhubungan dengan temannya. Ya, sosial tahu ya, adik-adik ya, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, berinteraksi, ya, bisa mengobrol ya. Sekarang bisa via online ya, mengobrolnya ya, interaksi sosial. Kemudian neurotism itu pengelolaan emosi, bagaimana cara mengelola emosi yang baik dan benar. Terus selanjutnya yang ketiga, agreeableness, ini rasa simpati, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman ya atau seseorang individu ya, ikut berempati. Terus konsistensness, ini motivasi berprestasi. Ini adik-adik sudah melakukannya karena tiap malam ya, malam kalau MTSN 1 Pemalang bimbelnya tiap malam. Kalau yang rutin ya, yang udah itu malam Rabu sama malam Jumat ya, kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi adik-adik sudah ada motivasi untuk berprestasi gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti itu. Kemudian openness, yaitu keterbukaan. Nih, jadi dimensi kepribadian itu meliputi 3 ini ya. Bagaimana cara individu itu berinteraksi, kemudian mengelola emosi, empati, motivasi berprestasi, dan keterbukaan. Oke, kita kupas satu persatu apa itu interaksi sosial dan ciri-cirinya itu seperti apa. Oke, kita lihat di slide-nya. Individu dengan extraversion atau interaksi sosial yang tinggi, ya, yang tinggi itu berarti punya rasa apa namanya hubungan dengan seseorang atau orang lain itu tinggi ya. Itu lebih mudah dalam bersosial dan memiliki energi yang cukup banyak untuk dikeluarkan ketika berada dalam situasi sosial. Jadi semangat gitu ya. Kalau ada teman-temannya terus berada di kerumunan itu cenderung apa namanya tinggi ya, cenderung banyak nih. Kemudian kalau yang individu memiliki extraversion atau interaksi sosial rendah, ya. Kalau tadi ekstrovert, kalau ini kebalikannya yaitu introvert, ini akan cenderung menghemat dan mempunyai energi yang rendah. Kalau tadi tinggi, kalau sekarang kebalikannya rendah. Untuk ya melakukan aktivitas di lingkungan sosial dan cenderung menyendiri untuk bisa mengisi kembali energi untuk bersosialisasi tersebut. Jadi, adik-adik, mungkin dari adik-adik ini masih ada yang punya kepribadian introvert atau punya kepribadian ekstrovert, ya.
Jadi bagaimana biar Kak Nur, bagaimana biar jadi pribadi yang ekstrovert gitu ya, yang penuh dengan energi yang penuh dengan semangat ya, penuh dengan energi dan memiliki interaksi sosial yang banyak ya. Caranya ya dengan kita melatih diri kita, kepribadian kita ya. Kita harus openness, kita harus terbuka dengan teman kita ya. Kita harus melatih ekspresi, misalkan kita sedih, marah ataupun kita senang. Itu kita melatih emosi kita, bagaimana kita menyampaikannya dengan teman-teman ya. Ini loh saya sedang senang, sedang sedih. Coba latih dengan berbicara, berinteraksi dengan temannya. Minimal kalau yang punya kepribadian introvert, minimal dengan teman yang kira-kira nyaman atau bapak ibu guru ya, atau dengan apa namanya, pasti punya sahabat ya, punya bestie kalau sekarang ini sebutannya. Itu coba dilatih ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa ngobrol ya, atau dengan orang tua nih yang paling terdekat ya, kakak adik bisa, orang tua atau saudara dan lain sebagainya dilatih. Karena kepribadian itu kalau kita bisa melatihnya ya insya Allah akan jadi kepribadian yang baik. Seperti itu harus kita biasakan. Itu ya adik-adik ya. Selanjutnya, kalau tadi sudah dibahas tentang interaksi sosial, terus selanjutnya yaitu tentang pengelolaan emosi atau neurotism ya. Individu dengan skor ini, neurotism, pengelolaan emosi yang tinggi cenderung memiliki emosi yang stabil serta memiliki suasana hati yang baik, tidak mudah khawatir dan percaya diri dan cenderung optimis. Jadi kalau punya skor yang tinggi dalam mengelola emosi, ya, masing-masing seseorang individu itu punya emosi ya. Tapi emosinya tinggal eh tinggi apa rendah, ya. Kalau rendah berarti sulit mengontrol emosi. Kok ngelek ya? Sebentar, adik-adik. Apakah layarnya hilang? Ya, hilang. Oh, hilang. Kak Nur share lagi, wes. Bentar ya. Oke. Ini ya, adik-adik ya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Maaf ya, tadi ngelek ya di adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Ya, jika penjelasan Kak Nur agak cepat bisa diinterupsi ya, atau adik-adik bisa bilang. Oke, pengelolaan emosi yang baik ya, itu seperti apa Kak Nur? Kalau emosi yang baik ya, ini ya, tanda-tandanya ya. Ini memiliki suasana hati yang baik ya, terus tidak mudah khawatir, percaya diri dan cenderung optimis. Intinya orangnya itu selalu to be positif ya. Selalu menjadi pribadi yang positif, optimis, itu ciri-cirinya. Sebaliknya kalau punya skor yang rendah dalam pengelolaan emosi, itu biasanya mudah cemas, mudah pesimis, belum dicoba sudah menyerah, dan tidak percaya diri. Ini adik-adik insya Allah sudah bisa membedakannya. Tinggal adik-adik melatih saja ya, melatih saja dengan apa namanya?
latihan terus ya. Latihan terus ya bagaimana cara mengelola emosi biar tidak mudah marah, tidak mudah sedih, ya, tidak mudah tersinggung atau baper gitu ya. Itu perlu latihan dan pengalaman. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, dimensi kepribadian ada rasa empati. Ya, ini rasa empati ini kalau individu yang memiliki skor ini tinggi, ini cenderung mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, senang membantu orang lain dan mempunyai empati yang tinggi. Ya, empati tahu ya, adik-adik ya. Ya, merasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang, gitu ya. Misalnya seseorang lagi terkena musibah, ya, atau bersedih itu kita empati ya, ikut merasakan apa yang dirasakan. Bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, bukan gitu ya. Kemudian kalau individu itu mempunyai skor yang rendah, ini cenderung apa namanya tidak bisa bekerja sama ya, bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah. Jadi seperti mengelabui gitu ya, adik-adik ya. Jadi Kak Nur harapkan dengan belajar kepribadian ini adik-adik juga selain jadi orang yang ekstrovert ya, terus bisa mengolah emosi dengan baik, terus yang ketiga yaitu mempunyai empati. Itu jangan apatis ya, adik ya. Oke, selanjutnya tentang motivasi berprestasi. Ini merupakan apa namanya ya? Bagaimana seorang individu itu punya impuls yang baik atau respon. Terus berpikir dengan cara yang rinci dan terorganisir. Ya, saat mengerjakan sesuatu mereka juga fokus pada tujuan dan rencana awal yang sudah dibuat. Jadi tidak mudah untuk digoyahkan ya, punya prinsip karena punya motivasi berprestasi itu tadi. Terus selain itu juga memikirkan bagaimana perilaku mereka dapat mengenal orang lain dan sangat taat terhadap tenggat waktu sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi tidak bertele-tele dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Gitu ya. Misalnya tugas dikumpulkan tugas dikumpulkan besok hari Rabu ya. Orang yang punya motivasi berprestasi yang tinggi sebelum hari Rabu atau pas hari Rabu itu sudah dikumpulkan. Bukan ngumpulinya di hari Kemisnya, bukan ya. Itu berarti motivasi berprestasinya kurang. Dan biasanya ciri-cirinya yang tadi ya, rinci, punya jadwal yang sudah dibuat, kemudian tertata rapi, dan tujuannya itu juga jelas. Gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, openness atau keterbukaan. Itu ya, ini adalah dimensi kepribadian yang dengan karakteristik yang penuh imajinasi dan wawasan. Imajinasi tahu ya, imajinasi itu eh, apa namanya? Mempunyai bayangan-bayangan ya, gambaran-gambaran yang sangat luas ya dan sifatnya bebas dan wawasan gitu. Ini biasanya orang yang punya keterbukaan yang tinggi itu punya ketertarikan terhadap berbagai hal. Ya, mereka juga menikmati pengalaman baru dan cenderung suka bertualang serta merupakan pribadi yang kreatif. Ya, kreatif. Kemudian sebaliknya, individu dengan openness yang rendah seringkali jauh lebih tradisional atau konservatif dan mungkin sedikit kesulitan untuk menerima ide atau pemikiran yang abstrak. Mereka tidak suka perubahan. Itu ya, tidak suka menikmati hal baru dan tidak imajinatif.
ya, kurang berangan-angan. Ya. Jadi orang yang punya keterbukaan ini lebih modern gitu ya, maksudnya mau dengan perubahan yang ada. Kalau apa namanya sekarang zamannya teknologi, orang yang punya sifat openness ini mau berubah ya, mau belajar dengan Zoom gitu ya. Maksudnya mau belajar yang via online, terus mengikuti digital ya. Bagaimana eh, teknologi digital itu di zaman sekarang ini ya, mau perubahan-perubahan itu sebenarnya. Jadi mudah untuk apa namanya ya, mengikuti pengalaman-pengalaman yang baru ya, tidak kolot, tidak ya mudah di apa ya, ajak diskusi, diajak apa namanya belajar, tidak yang oh harus kalau A ya A gitu ya, nggak mau berubah, tidak mau belajar. Itu adik-adik ya. Oke, selanjutnya contoh skala Big Five Personality ini bisa dilihat ya. Ada pembagiannya, ada yang tadi 5 dimensi ya. Ini yang dimensi pertama tentang extraversion, interaksi sosial, yang punya interaksi sosial yang tinggi dan rendah. Yang tinggi, contoh-contohnya, ini adik-adik bisa lihat dan bisa baca tentang senang bergaul dalam dan menambah teman baru dari lingkungan pergaulan yang seluas-luasnya. Mudah bergaul gitu ya dan beradaptasi. Senang, yang kedua, senang memulai pembicaraan dalam pertemuan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara dibanding anggota-anggota lain pada umumnya agar suasana kelompok lebih hidup atau dinamis. Yang ketiga, menyenangi acara bepergian bersama teman-teman dan melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi eh, orang yang punya interaksi sosial yang tinggi ini ya dengan ciri-ciri tadi ya bisa dipahami. Kemudian yang berciri-ciri rendah atau interaksinya atau introvert itu pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru dikenal. Jadi menunggu menunggu orang lain menyapa dulu gitu ya, pemalu. Kemudian senang bekerja atau belajar sendiri serta menikmati keasikan sewaktu mempunyai kesempatan-kesempatan bisa menyendiri. Jadi suka mageran gitu ya, bisa dibilang gitu ya, mageran terus di rumah aja gitu ya, tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi. Kemudian yang ketiga, menahan diri untuk tidak berbicara sebelum diminta orang lain atau terpaksa berbicara karena tuntutan situasi sehingga terkesan kurang banyak berbicara dibanding orang lain pada umumnya. Intinya yang tadi aktif, yang punya interaksi sosial yang rendah itu pasif. Jadi adik-adik tinggal pilih nih, mau jadi introvert atau ekstrovert, gitu ya, adik-adik ya. Kalau pengen jadi ekstrovert, adik-adik harus jadi orang yang mudah akrab, mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan yang lainnya, gitu ya. Kemudian apa namanya? Senang memulai pembicaraan, gitu ya. Jangan menunggu, bisa mencairkan suasana dan apa namanya? Suka beraktivitas juga di luar rumah. Ya, intinya senang kumpul gitu ya bahasanya. Senang kumpul, senang jagongan gitu ya. Gerumulan gitu. Kemudian yang sebaliknya ya pemalu, suka di rumah, menyendiri, tidak mau berinteraksi gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang pengelolaan emosi. Ya, ini ada pengelolaan emosi yang baik dan baik itu maksudnya tinggi, yang kedua yaitu rendah gitu ya. Yang pertama bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan untuk mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat. Jadi meskipun punya masalah di rumah, akan tetapi ketika di sekolahan mampu
belajar dengan baik. Tidak terbawa arus, terbawa emosi dari rumah. Mungkin habis dimarahin orang tua atau keinginannya tidak terpenuhi, misalnya minta HP atau motor gitu ya. Terus marah gitu ya. Di rumah dimarahin ataupun berbuat salah ya. Pokoknya ada masalah di rumah, akan tetapi bisa mengontrol emosinya saat di sekolahan ya, bisa menempatkan. Saat di sekolahan bisa belajar dengan baik ya dan bersama teman-temannya juga tidak lantas marah-marah karena tadi kebawa emosi itu ya. Kemudian tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi masalah atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Ya, jadi orangnya itu slow, ya, santai, enjoy, di bawah santai dan enjoy. Jadi adik-adik berlatih ya mulai sekarang ya bisa mengontrol emosi dengan baik. Gitu. Kemudian apalagi Kak Nur? Selanjutnya, mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara tepat. Jadi ini tenang dan punya solusi-solusi atau solutif. Orangnya itu solutifan gitu ya, solutif. Bukan solasi ya. Solutif punya solusi-solusi yang ada pada pikirannya ya, yang ada pada dirinya. Ketika apa namanya ada masalah atau ada sesuatu itu punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus gitu ya, punya solusi-solusi yang bisa diterapkan. Jadi kalau bisa punya adik-adik punya solusi-solusi gitu ya, punya ide-ide yang apa namanya ya, yang cemerlang, yang baik, yang bagus. Jadi ketika ada masalah itu sudah tidak terlalu apa ya, pusing gitu. Tetap tenang, tetap enjoy. Terus kebalikannya, kalau tadi punya kontrol emosi yang baik, kalau selanjutnya ini kurang bisa mengelola atau punya pengelolaan emosi yang rendah. Apa saja? Yang pertama cemas jika menghadapi hal-hal baru. Belum dicoba itu adik-adik sudah takut duluan atau cemas. Ya biasanya cemas itu apa namanya ya? Rasanya itu kayak orang meriang gitu ya. Panas, adem, dingin, keringat dingin gitu ya. Terus seperti adik-adik kalau apa ya namanya ya, kalau takut gitu ya. Kalau takut belum dicoba itu ya rasanya seperti itu. Bahkan bisa menjadi lebih gugup ketika ada kemungkinan bahwa saya akan dinilai orang lain, ya, dinilai oleh orang lain, baik buruk pandai, kurang pandai, cekatan, lamban dan sebagainya. Jadi sudah takut dengan komentar-komentar orang sekitarnya. Padahal ya aslinya orang-orang sekitar ya biasa aja ya. Hal-hal baik atau buruk pun kalau kita apa namanya belum ter terbiasa ya kita berbuat baik kalau orang-orang nggak suka atau musuh ya mungkin ada yang menganggap musuh kita gitu ya musuh kita itu bisa jadi ya walaupun kita sudah berbuat baik itu tetap saja dipandang sebelah mata gitu tapi ada juga yang kita apa namanya mungkin kita berbuat salah gitu ya. Tapi kalau orang lain memandang kita baik ya insya Allah akan jadi positif. Sebentar, sebentar ya adik ya. Pak, tolongin Pak, kayak gitu. Malah ngomongnya gini. Tidak metu wae to. Iki aku sih. Sebentar ya adik-adik ya. Biasa masih punya toddler ya atau anak-anak. Oke, yang selanjutnya ya orang yang punya apa ini?
kontrol emosi yang rendah, merasa tegang ketika ada kejadian yang tidak terduga atau harus bertindak dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga tidak bisa menikmati aktivitas penyelesaian tugas. Jadi, misalnya sekarang harus ulangan gitu ya. Wah, langsung pikirannya kacau, tegang, dan lain-lain gitu ya. Harus santai, enjoy gitu ya, adik-adik ya. Nggak usah jadi orang yang apa namanya tegang gitu ya. Misalnya situasi yang menuntut untuk itu, ya kita harus punya solusi-solusi. Nah, kalau disuruh ulangan langsung mendadak, ya bagaimana kita harus bisa mencurahkan semua pikiran kita. Makanya kalau belajar jangan kebut satu malam ya, kebut dalam satu malam. Itu juga nggak baik ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Gitu ya. Lemah lembut ini punya mungkin terlalu apa ya? Mudah di inilah ya, mudah dibohongin ya atau apa namanya ya? eh Ini lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Ini kira-kira masuk di apa, adik-adik? Kayaknya ini kalau kontrol emosi yang rendah kayaknya kurang tepat juga ya, adik-adik ya. Lemah lembut juga diperlukan juga, cepat peka juga diperlukan ya dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Jadi ini bisa jadi masuk di simpati ya, adik-adik ya, yang ini ya, lemah lembut ini ya. Oke. Selanjutnya, merasa empati. Mudah bekerja sama dengan berbagai macam orang, mudah bersikap ramah, akrab, dan berperilaku spontan tanpa perlu pikir terlalu panjang kepada orang-orang lain yang ditemui. Ini berperilaku spontan, itu termasuk juga akhlak juga ya, adik-adik ya. Akhlak itu suatu karakter atau sifat yang tiba-tiba gitu ya, tanpa berpikir ya. Memang orangnya apa namanya baik gitu ya, suka berbuat baik dan lain-lain. Terus kemudian berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain ya. Terus selanjutnya berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain. Terus bisa bertindak keras meskipun dirasakan oleh orang lain yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan atau terlalu kaku. Ini kalau yang negatif-negatif itu berarti rasa empatinya kurang ya. Adik-adik ya harus jeli dalam apa namanya dalam mengetahuinya ya, adik-adik ya, dalam definisinya. Terakhir mana tadi? Oke, selanjutnya mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur. Ini merupakan motivasi berprestasi ya adik-adik ya. Rapi dalam menata barang-barang agar penempatannya mudah dikenali tadi ya. Punya tujuan yang jelas, terstruktur, terorganisir. Kalau punya motivasi yang cenderung rendah itu bagaimana? Ya, ini ya. Ciri-cirinya lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas, meskipun kualitas penyelesaian dinilai orang lain kurang begitu baik. Kemudian bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas, karena berarti bahwa jadwal pengerjaannya semuanya harus diatur secara ketat. Terus kurang sabar menyelesaikan tugas yang banyak menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci detail. Jadi kalau adik-adik nanti ya mungkin diterima beberapa dari kalian ya diterima atau semuanya diterima ya di MANIC itu harus punya motivasi berprestasi yang tinggi ya adik-adik ya. Jangan sampai kalian kebingungan, kurang sabar,
karena banyak tugas, remet, ulangan, kegiatan yang padat gitu ya. Kalian tidak mau, pengennya bebas atau pengennya apa namanya ya, leha-leha gitu. Kalian harus punya motivasi belajar yang tinggi ya, harus punya tujuan. Kalau saya sekarang malas-malasan, tidak mau belajar, ya apa nanti kalau pas kuliah itu ya pasti akan kebingungan, pasti akan apa namanya eh akan susah sendiri gitu. Jadi adik-adik untuk apa namanya untuk motivasi berprestasi bisa di apa ya belajar ya adik-adik ya harus berlatih mulai sekarang. Kak, Kak Nur pindah ya. Oke, selanjutnya mempunyai keterbukaan ya. Yang pertama, ciri-cirinya menyenangi kegiatan, menambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya, yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan keasikan berpikir. Gitu ya. Orang yang punya apa ya, keterbukaan itu suka tantangan, suka belajar, gitu ya, menambah pengetahuan baru, gitu. Selanjutnya, berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Ya, terus menyenangi keindahan lebih daripada sekadar unsur kegunaan. Mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun oleh orang lain dinilai kurang berguna. Kemudian menyenangi hal-hal yang nyata, sederhana dan mudah dicerna atau dipahami. Menyenangi tindakan yang praktis yang tidak berbelit-belit sehingga secepatnya bisa diselesaikan. Menghindari tindakan-tindakan yang bisa menjadi bahan gunjingan dan memilih selera gaya perilaku biasa yang tidak terlalu menarik perhatian. Jadi eh, jadi orang yang mempunyai keterbukaan yang rendah ini ya, contohnya ya, menyenangi hal yang nyata, sederhana dan mudah dicerna atau dipahami. Kalau yang tadi mempunyai keterbukaan yang tinggi kan eh, suka berpetualang, kemudian tantangan-tantangan gitu ya. Begitupun apa namanya? Yang punya keterbukaan yang rendah gitu ya. Terus menyenangi tindakan yang praktis yang tidak berbelit-belit, tidak mau tantangan tadi ya. Terus menghindari tindakan yang bisa menjadi bahan gunjingan atau memiliki selera gaya perilaku biasa yang tidak terlalu menarik perhatian. Ini juga baik ya adik-adik, maksudnya kan ada orang yang mungkin merasa saya kok kayaknya termasuk yang ini yang terakhir. Ini juga dalam kepribadian itu kan masing-masing ya. Ada yang memang hati-hati ya biar tidak menjadi bahan gunjingan. Kemudian apa namanya? Menjauhi dosa-dosa lah ya kalau di agama gitu ya. Kalau mengunjingkan nggak boleh. Oke, untuk materi malam hari ini Kak Nurasa cukup ya. Nanti kita habis ini latihan soal-soal. Adik-adik, ini coba Umi close, Kak Nur close dulu. Langsung ke soal-soal ya, biar nggak bingung ya adik-adik. Nah, kira-kira itu nanti soal-soal yang muncul dalam soal tes SNBDP itu seperti ini ya adik-adik ya. Disajikan
soal yang adik-adik ini mencari jawaban yang paling baik, yang paling benar. Ya, jangan menuruti ego atau menuruti nafsu gitu ya. Jadi jawab sejernih-jernihnya akal pikir. Makanya berdoa ya nanti kalau tes semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan bisa menjawab semua soal-soal. Yang pertama, Amin. ya amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk soal kepribadian di soal SN itu nggak banyak ya, adik-adik ya. Nggak banyak. Insya Allah mudah-mudah. Tahun yang pertama kita bahas. Mohon nanti ada yang jawab ya. Kita biar saling interaksi. Tony mendapatkan tugas matematika harus selesai tanggal 10 Februari 2023 deadline-nya. Maka Tony akan menyelesaikan tugasnya tepat tanggal 27 Februari. Berarti ini di luar deadline ya, malah melebihi ya. Yang B, kalau tugas lain menumpuk, Tony akan meminta izin 1 atau 2 hari setelah selesai deadline tugas. Jadi tidak dinomor satukan, gitu ya. Tony akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 Februari jika memungkinkan. Ya, sebelum tanggal 27 ya ini ya, 9 Februari. Sebelum tanggal 10 ya deadline-nya tadi ya. Ini tanggal 9 sudah selesai. Dan Tony akan meminta tolong temannya agar tidak terlambat deadline. Kira-kira yang paling tepat dan paling baik dari jawabannya itu apa, adik-adik? Silakan. C. C, kenapa? C. Siapa tadi yang Karena jawab? dia lebih karena dia lebih itu apa menomorsatukan apa ya memprioritaskan. Oke. Memprioritas. Jadi susah ngomongnya ya. Prioritas gitu. Jadi orang yang punya tadi ya interaksi sosial yang tinggi bisa terus apa lagi ya tadi ya dimensi kepribadian interaksi sosial, pengelolaan emosi, keterbukaan, empati gitu ya. Jadi di sini tuh ada ya penyelesaian tugasnya itu sebelum deadline itu paling yang terbaik gitu ya. Benar sekali. Tadi Kak siapa? Kak Queena ya? Indonesia. Ya, Quenisha. Ini dari Pemalang juga, Dok. Iya dari Pemalang. Ya, asli Pemalang ya. Oke, udah paham ya, Kak Queena ya? Oke, selanjutnya yuk. Siapa yang mau baca? Sekalian jawab. Mau-mau. Oke, silakan. Ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya eh, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Jawabannya, melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Kenapa? Jawabannya D. Karena kita bisa kayak apa ya, untuk hari yang akan datang kita bisa menjadi yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Jadi untuk introspeksi itu penting sih. Oh iya, oke. Karena kalau kita gagal, kita harus berintrospeksi. Jangan lantas kita bersedih ataupun menyalahkan orang lain. Mungkin dari diri pribadi itu ada yang kurang atau kurang kurang analisa dan lain sebagainya ya, kurang belajarnya gitu. Baru kalau ini sudah dikerjakan ya, introspeksi dan memperbaiki upaya, baru kita mengambil waktu untuk menenangkan diri. Mungkin karena tadi merasa kecewa ya, kecewa karena gagal,
karena udah belajar semalam nih, tapi masih remet ya, mungkin butuh waktu untuk istirahat, kemudian untuk menenangkan diri, akhirnya memilih itu ya. Itu tapi opsi yang kedua ya, adik-adik ya, jangan sampai itu apa namanya itu dijawab yang itu ya, nanti nilainya itu kurang gitu. Jadi dimaksimalkan dulu, cari yang jawaban yang paling maksimal dulu gitu. Tapi kalau apa namanya kalau realitanya biasanya gimana kalau gagal mencapai sesuatu biasanya bersedih ya, adik-adik ya? Enggak sih. Oh, enggak ya, Kak Zahid Teguh ya. Alhamdulillah. Biasanya apa yang dilakukan Kak Zahid Teguh? Biasanya menenangkan diri. Oh, menenangkan diri. Berarti yang nomor berapa itu? Yang B ya. Oke. Sebentar ini. Kak, Kak Nur ini dulu ya. Kita ini sebentar. Oke, kembali lagi. Eh, soal yang nomor 3. Silahkan. Siapa lagi? Tadi Kak Ne Kuina ya. Terima kasih ya Kak ya. Yuk selanjutnya. Siapa lagi yang mau mencoba? Loh, selain tadi atau Kak Kuina lagi mungkin? Mau Yuk, siapa lagi? Nomor 3, bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka saya titik-titik akan tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang. Yang kedua, saya tidak tersinggung. Yang ketiga, saya mengingatkan kekeluarannya dengan baik. Dan D, saya mengingatkan dengan tegas agar dia jeda. Yang paling tepat apa, adik-adik? C. C, ya, benar sekali. Siapa tadi? Mahendra ya? Tadi siapa yang jawab? Bukan. Mahendra itu. Ini belum Kak Nurinem ya, namanya ya. Oke, adik-adik udah ini ya, udah benar sekali ya, udah pinter-pinter ini tentang soal kepribadian. Tinggal nanti ngerjainnya harus jeli ya, harus sabar, harus teliti. Oke, selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 3 sudah. Nomor 4. Jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya, yuk, ini tadi hampir kayak tadi ya, adik-adik ya.
Yuk, jawabannya apa? C. Evaluasi. Ya, benar sekali. Saya melakukan evaluasi menyeluruh, jadi nggak lantas saling menyalahkan ya, gitu. Oke, soal nomor 5. Siapa yang mau ini? Mau membaca soal dan menjawab? Silakan adik-adik. Yuk, latihan percaya diri. Saatnya tampil, adik-adik. Nomor 5. Yuk, ya adik-adik hebat dari MTS 1 Pemalang. Yuk, tampil percaya diri. Nomor 5. Di lingkungan sekolah yang baru, titik-titik. Apa? Saya perlu waktu untuk mengenal teman-teman yang baru. Saya akan menunggu teman yang saya ingin berkenalan. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman teman baru saya. Dan D, jika ada yang ingin berkenalan, tentu saya senang. Tadi ini ciri-ciri orang yang punya interaksi yang tinggi. Itu ciri-cirinya apa? Nah, itu pada di jawaban ini ya. Iya, C benar sekali. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya, jadi tidak menunggu teman saya yang berkenalan atau perlu waktu, gitu ya. Jadi langsung otomatis karena orang yang punya interaksi yang tinggi atau ekstrovert itu tadi ya mudah bergaul, suka berinteraksi, tidak menunggu ya, percaya diri. Ya, ini yang harus adik-adik latih juga ya, adik-adik ya. Terus selanjutnya, nomor 6. Saat pandemi tiba-tiba datang dan pembelajaran diganti dengan daring, maka ini adik-adik sudah pernah merasakan daring belum? Pas waktu, berarti waktu Sudah. kelas, Sudah. Sudah. kalian kelas Kelas berapa 5 6. berarti? Kelas 5, Kelas Kelas 5. 5 6. 6 awal. 6. 6 ya. Itu gimana rasanya? Pusing. Senang tatap muka apa online? Tatap muka. Tatap muka. Muka ya lebih mudah ya. Kalau di rumah malah nggak dapat uang saku, nggak ada ya mungkin apa ya membantu gitu ya. Terus jawabannya apa, adik-adik? C. C. Mengikuti Ya. aturan dan melakukan. Iya, benar sekali. Adik-adik sudah pintar ya. Pokoknya jangan menuruti ego ya. Ah, aku biasanya suka tidur kalau daring gitu. Jangan. Pilih yang baik, yang paling baik ya. Walaupun kenyataannya suka tidur atau apa namanya ya, ditinggal pergi gitu ya, dan lain-lain. Oke. Terus nomor 7, yuk silakan. Siapa yo yang mau jadi kepribadi yang ini percaya diri? Kamu lagi boleh nggak, Kak? Boleh dong, yuk silakan. 7. Ketika ada masalah di organisasi, saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya. Maka saya B. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi. Oke, jadi ini yang paling baik ya, paling benar, benar sekali ya, Kak Kwina. Oke, terus tadi ya tetap bertanggung jawab dan mencari solusi. Jadi yang Kak Nur tadi bilang, jadi pribadi yang punya solusi-solusi pada diri ya, pada diri sendiri, pada setiap permasalahan yang ada. Jadi orang yang solutif ya, kreatif gitu. Makanya dibutuhkan motivasi belajar yang tinggi ya, motivasi berprestasi. Jangan sampai tidak ada tantangan dalam hidup ya, tidak ada tujuan hidup.
Ya. Tetap harus ada harapan gitu. Selanjutnya nomor 8. Yuk, 5 menit lagi nih adik-adik habis ini nanti Kak Dini ya, nanti bersama Kak Dini literasi IPS. Oke, yuk nomor 8. Ya, siapa lagi? Saya Fauzan boleh, ya? Kak. Oke, Fauzan. Iya, Asli Kak. Pemalang ya? Iya. Oke, yuk. 8. Roni adalah anggota OSIS. Ketika rapat Oh iya. OSIS berlangsung dan anggota diminta menyampaikan ide, maka Roni A. Berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. Oke, ini termasuk tadi kepribadian yang nomor berapa tadi? Suka bersosialisasi, berinteraksi, itu apa tadi yang PPT 5 dimensi itu tadi? Ada ekstrovert, introvert, apa? Extraversion atau interaksi sosial. Ya, benar sekali ya, Kak Fauzan ya. Sudah benar. Jadi apa sebagai anggota OSIS ya dan diminta untuk menyampaikan ide harus tegas, harus mau gitu ya. Jangan menunggu disuruh ya ataupun malah pasif ya. Ini Kak Fauzan juga. Ini silakan siapa yang mau nomor 8 ini Kak Fauzan juga sudah menerapkannya ya. Jadi ke pribadi yang ekstrovert ya, yang mudah berinteraksi sosial, yang punya interaksi yang tinggi gitu ya, mudah bergaul dan lain sebagainya. Oke, 2 lagi mungkin ya, Dek-dek ya. Yuk, nomor 9. Silakan, nomor 9 siapa? Ayo, adik-adik. Kamu lagi kan? Oh ya, nggak apa-apa. Ayo, silakan diborong. Dan Ini Ini sampai 10 aja ya, saya Dek-dek ya. mengacu, Oke, ya, yuk. saya mengajukan usulan kepada teman saya, namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah B mencari alternatif usulan lain yang lebih. Tepat ya, ini namanya solutif tadi ya. Oke, Kak Kuina pintar sekali. Udah mulai paham ya, adik-adik ya, arah untuk soal kepribadian ya, mudah ya. Yang penting cari yang terbaik aja, yang paling baik apa, gitu ya. Terus nomor 10 yuk. Ya, siapa lagi? Mau Kuina lagi? Sekalian, Dok. Yuk, dihabiskan Kuina. Oke. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati. Maka saya melanjutkan presentasi dengan menggunakan alternatif alat-alat lain. Ya, benar DD. sekali. Oke, ini merupakan kepribadian yang baik ya, yang solutif ya, punya solusi-solusi. Kalau misal LCD mati ya pakai alternatif lain, mungkin papan tulis atau bercerita atau mungkin kalau ruangannya panas bisa di luar ruangan. Itulah apa namanya? Kepribadian yang baik ya, adik-adik ya, punya solusi-solusi dalam setiap permasalahan. Mungkin itu aja ya, adik-adik ya. 1 menit mungkin buat pertanyaan. Silakan. Tadi sudah Umi, Kak Nur share materi dan apa namanya soal-soal. Tinggal adik-adik nanti dalam menjawab soal kepribadian, pilih kepribadian yang paling baik, yang paling benar. Gitu ya, kuncinya itu ya. Insya Allah mudah kok ya soal kepribadian. Tinggal adik-adik ini upgrade diri aja biar menjadi kepribadian yang optimis, yang empati, yang simpati, yang apa namanya mudah bergaul, berinteraksi dan terbuka ya openness tadi. Yuk, ada pertanyaan nggak?
Ya, kesalahan. Jika nggak ada, ya Kak Nur sebentar, stop ini dulu.